Juventus mengawali musim 2021-2022 dengan serangkaian hasil buruk. Hal ini membuat Bianconeri kerap dibully dan dianggap sebagai tim mediocre. Akan tetapi kini mereka mampu bangkit dengan tampil nggak terkalahkan dan bertengger di papan atas klasemen. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Lepas pemain terbaik. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Juventus melepas sejumlah pemain terbaiknya, mulai dari Christian Romero, Merih Demiral sampai Gianluigi Buffon. Akan tetapi yang paling mencuri perhatian tentu mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Peraih 5 penghargaan Ballon d'Or ini memutuskan untuk angkat koper dari kota Turin. Saat itu Ronaldo sempat dirumorkan bergabung ke Manchester City. Akan tetapi Bang Dodo berubah pikiran dan kembali bergabung ke klub yang membesarkan namanya Manchester United. Melepas Ronaldo tentu membawa pengaruh besar bagi kekuatan Bianconeri. Sebab dalam beberapa tahun terakhir CR7 selalu menjadi tumpuan Juventus untuk menjebol gawang lawan. Pada musim terakhirnya Ronaldo pun membuktikan diri dengan mencetak 29 gol dari 33 laga Serie A yang dimainkan. Torehan itu membuat CR7 menjadi top skor Serie A di musim tersebut. Sebaliknya Juventus yang banyak melepas pemain justru nggak bergerak agresif untuk mencari penggantinya. Saat itu Bianconeri cuma memasukkan 5 pemain berstatus non-bintang atau yang sedang-sedang saja. Mulai dari Manuel Locatelli yang diboyong dari Sassuolo, Caio Jorge dari Santos, Mohamed Ihataren dari PSV Eindhoven, Moiskin dari Everton sampai Weston McKennie dari FC Schalke. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan rival-rival Juventus yang cenderung mendatangkan pemain bintang. Sebagai contoh ada AC Milan yang di musim panas kemarin merekrut 11 pemain sekaligus. Dari 11 pemain itu terdapat beberapa nama beken seperti Olivier Giroud, Alessandro Florenzi, Brahim Diaz, Sandro Tonali, Fikayo Tomori sampai Mike Maignan. Tergusur dari papan atas klasemen. Melepas sejumlah pemain bintang termasuk Cristiano Ronaldo nyatanya cukup berpengaruh pada performa Bianconeri. Buktinya mereka mengawali musim 2021-2022 dengan performa yang buruk. Dari 3 laga pertama, skuad asuhan Massimiliano Allegri ini gagal meraih satupun kemenangan. Keterpurukan Juventus sudah terlihat di pekan pertama Serie A. Saat itu mereka gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Udinese dengan skor 2-2. Di laga berikutnya Bianconeri bahkan takluk dari klub mediocre sekelas Empoli dengan skor 0-1. Mirisnya kekalahan tersebut mereka dapatkan di hadapan para pendukungnya sendiri. Sementara di laga ketiganya si Nyonya Tua lagi-lagi kalah atas Napoli dengan skor 2-1. Walaupun sebenarnya Bianconeri nyaris menang setelah unggul lebih dulu lewat Alvaro Morata. Sayangnya di babak kedua Napoli mampu bangkit dengan mencetak 2 gol sekaligus. Kalidou Koulibaly jadi aktor kemenangan dengan mencetak gol di akhir-akhir pertandingan. Atas hasil buruk tersebut Juventus terlempar ke peringkat 16 klasemen dengan koleksi 1 poin. Saling menyalahkan. Juventus yang terpuruk mendapatkan beragam komentar dari sejumlah pemain termasuk sang legenda Gianluigi Buffon. Buffon bilang kalau Juventus terpuruk karena Cristiano Ronaldo. Buffon menilai kalau sejak kedatangan Ronaldo, Juventus telah kehilangan DNA juaranya. Gak cuma Buffon, legenda AS Roma Antonio Cassano juga ikut-ikutan komentar. Berbeda dengan Buffon, Cassano menilai kalau keterpurukan Juventus disebabkan karena sang pelatih Massimiliano Allegri. Dia menganggap kalau Allegri bukan pelatih yang tepat untuk Juventus. Tampil mengesankan di Liga Champions. Walaupun sempat terseok-seok di papan bawah, Juventus justru tampil mengesankan di Liga Champions. Saat itu Bianconeri mampu menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Di laga pertama menghadapi Malmo, Juventus mampu mengalahkannya dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol Bianconeri saat itu dicetak oleh Alexandro, Paulo Dybala, dan Alvaro Morata. Di laga berikutnya Juventus juga mampu mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0. Padahal skuad asuhan Thomas Tuchel ini sebelumnya berstatus sebagai juara bertahan. Sementara di laga terakhirnya menghadapi Zenit Petersburg, Juventus kembali menang dengan skor 0-1.
Berikutnya di leg kedua Juventus terus melanjutkan tren positifnya lagi. Sepanjang fase grup Juventus hanya kalah 1 kali saat menghadapi Chelsea. Saat itu Chelsea melibas Juventus dengan 4 gol tanpa balas. Atas hasil positif tersebut Juventus lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup H. Juventus juga berpeluang lolos ke babak perempat final seandainya mampu mengalahkan Villarreal di leg kedua yang akan digelar pada tanggal 17 Maret mendatang. Momentum musim dingin. Juventus yang terpuruk langsung berbenah dengan mendatangkan 2 pemain top sekaligus. Mereka adalah Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. Saat itu Vlahovic diboyong dari Fiorentina dengan mahar selangit yakni 81 juta euro. Sementara Denis Zakaria didatangkan dari Borussia Mönchengladbach seharga 8 juta euro. Kedatangan keduanya diharapkan bisa membawa Juventus bangkit dan meraih sejumlah kemenangan. Sebelumnya, kedua pemain tersebut memang tampil apik dan jadi andalan di klub yang sebelumnya. Mulai bangkit. Setelah sempat terpuruk di awal musim, Juventus mulai kembali menemukan performa terbaiknya. Sepanjang tahun 2022 ini mereka tampil tangguh dan nyaris sapu bersih kemenangan. Bahkan klub asuhan Massimiliano Allegri ini berkesempatan untuk meraih gelar juara pertamanya di ajang Piala Super Italia. Sayangnya saat itu Juventus gagal juara setelah dikalahkan Inter Milan di partai final. Juventus juga tampil mengesankan di ajang Serie A. Sejak saat itu mereka tampil gak terkalahkan dalam 7 laga secara berturut-turut. Di laga terbarunya menghadapi Spezia, Juventus mampu mengalahkannya dengan skor 1-0. Satu-satunya gol tersebut dicetak oleh Alvaro Morata di menit ke-21. Kemenangan ini mengantarkan Juventus merangsek ke peringkat 4 klasemen dengan koleksi 53 poin. Padahal sebelumnya mereka sempat bersaing dengan sejumlah klub di zona degradasi. Penampilan apik Dusan Vlahovic. Keputusan terbaik Juventus saat ini adalah mendatangkan Dusan Vlahovic. Hal ini terbukti di mana bomber asal Serbia ini langsung tampil nyetel di skema permainan Massimiliano Allegri. Baru sekali main, Vlahovic langsung mencetak gol saat menghadapi Hellas Verona. Saat itu Vlahovic mencetak 1 gol di menit ke-13. Selain itu, Vlahovic juga langsung mencetak gol debutnya pada ajang Liga Champions. Bahkan Vlahovic mampu catatkan rekor sebagai salah satu gol tercepat dalam sejarah. Pemain dari Serbia ini mencatatkan rekor saat laga baru berjalan 31 detik. Bersama Juventus, kini Vlahovic sudah menyarankan 4 gol dan 1 assist dari 7 pertandingan di berbagai kompetisi. Tapi menurut Allegri itu belum cukup. Mantan pelatih AC Milan ini mengatakan kalau Vlahovic harus lebih banyak latihan mengontrol bola. Selain itu, Allegri juga menyarankan Vlahovic untuk pintar membaca situasi supaya berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Itulah kronologi kebangkitan Juventus dari terpuruk hingga sukses ke papan atas. Bagaimana pendapatmu? Apakah Juventus mampu tampil konsisten sampai akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.